Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setu Nabu, selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Buanemo, Provinsi Gorontalo. Dan dalam hal ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Perjaman, Ibu Febri SPD MPD. Adapun tujuan kegiatan hari ini, yakni saya selaku TGP akan mewawancarai pimpinan sekolah, dalam hal ini sekolah asal saya, terkait kegiatan-kegiatan dalam rangka pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Feb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu kesempatan ini dalam rangka kegiatan wawancara dalam hal menganalisa pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Mungkin langsung saja Ibu. Yang pertama, selama Ibu jadi pimpinan atau kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau bidikan moral? Ya, baik, terima kasih Pak Idrus. Jadi selama ini dalam mengidentifikasi mana kasus yang termasuk pada dilema etika atau bidikan moral, itu tergantung pada bagaimana pemahaman kita terhadap yang seperti apa dilema etika dan yang seperti apa bidikan moral. Nah, kalau sesuai pengalaman saya selama di sekolah, itu yang sering terjadi itu adalah dilema etika yang sering saya rasakan. Salah satu dilema etika yang baru terjadi di sekolah ini ada hubungan dengan siswa. Jadi siswa tersebut sudah kelas 9, kemudian termasuk siswa yang sering bolos juga, sering menjadi permasalahan di antara guru mata pelajaran, kemudian wali kelas. Nah, satu ketika siswa ini di saat dia datang ke sekolah, ini ternyata sudah dengan membawa barang tajam, sehingga kemudian tiba-tiba terjadi perkelahian di antara siswa ini dengan siswa dengan teman-teman yang lain. Nah, ternyata setelah ditelusuri, anak ini memang sudah bermasalah. Mereka sudah bermasalah dari luar sekolah, dan siswa ini ternyata juga ada temannya yang di luar sekolah. Nah, ini yang dengan temannya dia datang ke sekolah ini membawa barang tajam. Nah, jadi di saat itu kami sudah mengambil langkah cepat karena ini sudah masalah barang tajam, dan dia ternyata sudah ketiga kali dengan itu membawa barang tajam. Hampir ada yang siswa yang sampai celaka. Nah, saat itu penanganan yang cepat yang kami lakukan itu adalah kami telepon ke pihak kepolisian. Karena memang juga sekolah ini sudah ada MOU dengan pihak kepolisian tentang ketertiban siswa. Nah, jadi anak itu diamankan, tapi dengan catatan dari pihak kepolisian bahwa ini adalah sebagai upaya untuk mendidik juga, iya, sebagai upaya pembinaan. Jadi oleh sebab itu kami juga pihak sekolah menuruti bahwa anak ini harus dibawa ke kantor polisi. Nah, di saat itu terjadi dilemanya ada guru-guru yang mau mempertahankan, yang pro dan iya, kontra, terutama wali kelas. Jadi sebagai wali kelas, apapun muridnya atau siswanya tetap dia berusaha untuk mempertahankan karena dia sudah seperti orang tua dari anak ini. Tapi di sisi lain
itu ada yang kata mereka keluarkan saja Bu, jadi harus sudah dikeluarkan karena jangan sampai akan mencelakai siswa yang lain. Bagi saya ini kedua-duanya benar. Kalau dia dipertahankan bagaimana juga, kalau dikeluarkan dia sudah kelas 9 pada iya, tinggal beberapa bulan untuk masuk ujian. Nah, karena ini sudah merupakan dilema dan saya sendiri tidak bisa memutuskan karena di sini sudah ada perbedaan pendapat. Dilema ini kan ada perbedaan pendapat dengan guru yang ada di sekolah ini. Dan mungkin juga kan sudah karena emosi juga akibat dari kelakuan anak ini. Nah, itu apa yang saya ambil, jadi langkah-langkah yang saya ambil adalah mengundang komite, kemudian orang tua, kemudian kita hadir sama-sama di sekolah ini, di ruangan ini dengan bagian kesiswaan, kemudian ada BK, kemudian ada wali kelas, kemudian ada perwakilan dari guru mata pelajaran yang lain. Nah itu sudah merupakan sudah menggambarkan studi kasus. Ya. Nah setelah diskusi antara orang tua pertama itu pada akhirnya kesimpulan yang diambil atau langkah yang diambil dalam hal ini pertama oleh orang tua adalah bagaimana tinggal dalam waktu kurang lebih 2 bulan, bagaimana orang tuanya ini mengawal anak ini agar dia bisa ke sekolah dengan memastikan bahwa anak ini tidak membawa barang tajam. Kemudian di samping itu kami menguatkan juga dengan pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga sudah kerjasama dengan orang tua untuk di minggu-minggu di saat kejadian itu, jadi dari pihak kepolisian memantau langsung karena memang ada kebetulan juga ada di sini Babin Kaptipmas. Iya Bu. Jadi menarik sekali ini Bu terkait dilema etika ini. Jadi secara tidak langsung Ibu sudah memaparkan langkah-langkah atau yang Ibu anggap efektif dalam menyelesaikan dilema etika itu sendiri. Mungkin selain itu ada tantangan yang selama ini, khususnya itu kasus kemarin, tantangan yang Ibu anggap artinya sepertinya harus ada ditinjau kembali terkait kasus ini, dilema etika ini. Mungkin ada tantangan yang menjanggal di selama ini. Tantangan itu adalah berupa dalam bentuk pertanyaan, kenapa anak ini seperti ini? Bagaimana peran sekolah? Apakah selama ini sekolah dalam proses pembelajarannya ya, di kelas, apakah anak ini tidak mendapatkan perhatian dari guru mata pelajaran yang ada di kelas? Itu yang menjadi tantangan saya. Jadi tantangan saya itu berupa pertanyaan. Kemudian yang berikut, bagaimana juga dengan orang tuanya? Nah, masalah dengan orang tuanya itu alhamdulillah pada saat itu sudah terjawab. Ternyata memang karakternya memang seperti ini, dan orang tua dari pihak bapak juga mungkin yang mempengaruhi anak ini menjadi seperti ini, karena bapaknya agak keras dalam mendidik anak-anak. Jadi tantangan itu adalah bagaimana di sekolah ini, terutama bagaimana sistem pembelajaran di sekolah, bagaimana pelayanan guru terutama terhadap pusat pada siswa itu terhadap anak ini.
Itu tantangan. menuntun supaya iya menarik sekali Bu. Jadi tadi Ibu juga sudah menyampaikan faktor-faktor yang selama ini. Nah mungkin faktor-faktor sampai adanya tantangan itu, jadi sudah Ibu sampaikan karena mungkin dalam pembelajaran mungkin belum terlalu sepenuhnya diperhatikan. Kemudian juga di sekolah, di rumah, bagaimana juga orang tuanya dalam menghadapi hal ini. Nah, kemudian yang mungkin itu tantangan Bu. Selanjutnya faktor yang mempermudah. Mungkin ada yang faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut saya faktor yang mempermudah itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan yang di dalam sekolah ini. Kan kejadiannya di sekolah ini kan, permasalahan anak di sekolah ini adalah permasalahan kita yang ada di sekolah ini. Jadi yang mempermudah saya adalah komunikasi ya. Membangun komunikasi apapun keadaannya, dan tetap kita berusaha untuk tenang ya. Keadaan yang seperti apapun kita tetap berusaha untuk tenang, sehingga komunikasi yang terjadi itu bisa saling memahami. Tapi kalau sudah dibawa dengan emosi, apa yang diharapkan, apa yang kita komunikasikan, itu mungkin tidak akan tersampaikan dengan baik. Mungkin terakhir Bu, terakhir dari pertemuan ataupun wawancara kita, kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan untuk terkait pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, khususnya dilema etika ini? Pembelajaran yang bisa saya ambil bahwa apapun yang terjadi di sekolah ini, saya sebagai pimpinan saya harus bisa menghadapinya dengan hati dan kepala yang tenang dan pikiran yang dingin. Jadi selalu mengedepankan rasa. Iya. Jadi terima kasih Bu atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan kepada saya. Sebenarnya banyak hal yang saya dapat dari pertemuan kita hari ini, dan banyak ilmu juga, khususnya dalam pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Mungkin karena ini dulu Bu, kegiatan kita hari ini khususnya wawancara. Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Snagu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bua Lemo, Provinsi Gorontalo. Jadi mengawali kegiatan ini, Ibu Bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Dan saya dalam kesempatan ini bersama dengan Bapak Kepala Madrasah STS Negeri 2 Bua Lemo, dalam hal ini dalam rangka mewawancarai terkait pengambilan keputusan yang bernilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung dalam pertanyaan. Ya, sebelumnya Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk kegiatan wawancara ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait dilema etika atau rujukan moral dalam pengambilan keputusan, khususnya di sekolah ini. Terima kasih Pak Idrus selaku CGP calon guru penggerak yang sudah mengambil waktunya dan berkenan memilih saya untuk menjadi salah satu responden untuk diwawancara untuk kepala sekolah. Dan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, sebetulnya prinsipnya sederhana. Saya sebagai pimpinan itu jelas memegang amanat ya. Jadi amanat itu harus diemban dengan sebaik-baiknya. Prinsip kebenaran, prinsip kejujuran, prinsip keikhlasan, integritas dan semangat itu, kemudian teladan itu menjadi bagian penting untuk menjadi seorang pimpinan.
Dan dengan prinsip-prinsip itu, maka setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan insya Allah itu akan memberikan efek yang sangat positif. Makanya saya dalam pengalaman saya selama ini menjadi pimpinan di satu madrasah, prinsip tegas yang saya ambil adalah maslahat dan mudarat. Jadi gabungan dari prinsip tadi, saya menyederhanakan menjadi maslahat atau mudarat. Jadi mana yang nilai kebaikannya itu lebih besar, maka keputusan itu akan saya ambil. Dan di satu sekolah itu atau madrasah banyak dinamisasi yang terjadi, yang itu memang pertanggungjawaban besarnya ada sama kepala madrasah. Karena kita mengambil keputusan mendisiplinkan siswa, ya, mendisiplinkan siswa. Tapi kemudian kita juga harus berbenturan dengan kondisi siswa dan latar belakang orang tua. Misalnya di sini ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Setelah kita pelacak kenapa dia sering terlambat, ternyata memang dia tidak hidup dengan orang tuanya, ya kan? Dia tidak hidup dengan orang tuanya. Dia hanya hidup dengan tantenya, oma opanya, itu orang tuanya sudah broken atau meninggal, gitu. Maka secara pengontrolan anak ini di luar kontrol. Nah, ini saya sebagai pimpinan tidak serta-merta akan menjustis anak ini terlambat. Ini harus kita melakukan pendekatan secara empati, ya, persuasif kepada si anak ini dan kepada keluarga yang merawat anak ini dengan tidak mengorbankan kedisiplinan yang kita misalnya begitu Pak. Jadi kasus yang sudah Bapak sampaikan tadi itu dilema etika Pak. Ya. Iya. Jadi yang sifatnya besar, maslahatnya lebih banyak. Ya. Iya. Oke. Menarik ini Pak. Mungkin dalam Bapak mengambil keputusan itu pasti punya langkah-langkah yang menurut Bapak sangat efektif. Itu bisa Bapak jelaskan kepada saya. Siap. Oke. Nah, kalau harapan saya sebelum ada keputusan itu diambil, dan itu menjadi satu bentuk ketetapan yang harus ditaati oleh seluruh warga madrasah, baik itu guru atau usaha kemudian siswa, yang juga harus ditaati oleh orang tua dan masyarakat. Maka saya terlebih dahulu itu melakukan diskusi terbuka dengan seluruh warga madrasah, khususnya dulu untuk di kalangan internal madrasah itu guru dan tata usaha. Saya memberikan pilihan-pilihan, kalau kita melakukan keputusan A, efeknya apa, keputusan B, efeknya apa, begitu seterusnya. Dan musyawarah itu diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga ketika kita menerapkan aturan itu ada ketetapan yang sudah kita putuskan bersama. Saya sebagai pimpinan tidak ada beban moral sedikit pun, karena ini keputusan bersama. Jadi keputusannya bukan keputusan prerogatif kepala sekolah, tetapi juga berdasarkan keputusan bersama. Dan setelah itu baru kita komunikasikan dengan orang tua dengan menggunakan pendekatan rasionalisasi fakta-fakta yang ada sampai orang tua benar-benar paham dengan apa yang menjadi keputusan bersama. Itu Pak. Mungkin dalam pengambilan keputusan itu yang menurut Bapak anggap sulit atau jadi tantangan. Ya, selama ini paling banyak itu masalah kedisiplinan guru. Dan itu memang bagi saya cukup berat untuk melakukan proses itu, karena lagi-lagi berbenturan dengan kepentingan personal guru itu sendiri, yang juga saya tidak bisa dengan suatu tidak bisa juga menjustis guru ini tidak disiplin. Misalnya begini ya Pak Idrus, ada guru yang punya anak kecil, ini kasusnya masih bayi, dan saya menuntut datang di sekolah sebelum jam 7. Itu juga di aplikasi pinjar kan, apalagi kalau ada aplikasi pusaka, itu pinjar online itu yang terbaca langsung di kemenang pusat. Baru dia tidak bisa dipinjam dari rumah, harus ada di sekolah, di tempat. Nah, maka ini yang susah. Di satu sisi secara psikologi juga saya harus lihat kasihan anaknya masih bayi, tidak ada yang rawat, dia cuma sendiri, tidak pakai pembantu. Baru di sisi lain dia harus tidak memilih siapa. Ketika Anda sudah memilih menjadi guru, menjadi PNS, maka harus terima risiko. Yang kedua, saya juga tidak bisa menampik bahwa itu adalah kepentingan yang juga akan mendukung kinerja Anda. Bayangkan kalau misalnya saya menuntut, maka itu akan berpengaruh pada tingkat keikhlasan si guru ini untuk melakukan pekerjaannya, karena dia hanya takut dengan aturan. Maka itu juga sama dengan yang saya lakukan siswa, melakukan pendekatan secara persuasif, mencari solusi bersama. Jadi
undang di ruangan, baca cerita bagaimana caranya supaya, nah akhirnya pilihannya anaknya dibawa ke sekolah Pak Idrus. Jadi di sini sampai saya bilang sudah bikin pauting di sekolah. Jadi beberapa orang ini ribut dengan anak, tapi ternyata itu lebih efektif. Anak-anaknya juga jadi tumbuh besar di sini di kalangan orang-orang yang sebelum guru. Baru kepekaan sosial di antara guru juga terpanggil. Kan misalnya Ibu Rita Usdiani yang punya anak bayi ya, dia mengajar. Ada guru yang tidak mengajar, boleh menjaga ini anak, itu menjaga anak. Dan begitu seterusnya, akhirnya lama-kelamaan itu menjadi terbiasa dan tidak ada lagi guru yang komplain dengan persoalan yang sudah terbiasa. Baik. Pengambilan keputusan itu Pak, ada faktor-faktor yang mendukung atau orang-orang yang menurut Bapak yang untuk sehingga dalam pengambilan keputusan itu mudah? Ya, pasti itu. Makanya saya kenapa sebelum rapat itu saya masih mengenal dulu ini saya punya tim. Ya. Jadi kurikulum ada tim kurikulum, visual tim visual. Jadi Bapak ada tim. Saya undang mereka mungkin sekitar 8 orang ya, tim yang masing-masing. Jadi sebelum saya embark rapat, saya masih beradu dulu dengan Bapak ini. Sehingga sampai di sana, sampai di rapat, saya sudah susah. Karena yang akan membackup hasil ide saya, keputusan saya itu sudah teman-teman Waka ini, dan itu tidak butuh waktu. Makanya rapat di sini alhamdulillah paling banyak itu ya 1 jam, lebih sedikit lah. Karena semua sudah terrealisasi dari awal. Jadi tidak lama-lama di rapat. Mungkin terakhir Pak, dengan terakhir dari apa yang Bapak sudah sampaikan, sudah jelaskan ke saya, kira-kira apa yang bisa Bapak petik dari proses pengambilan keputusan sampai faktor yang mendukung untuk disebarkan ke seluruh kepala sekolah di Indonesia? Ya, yang pasti begini Pak Ibu, saya satu kunci dari seorang pimpinan itu adalah teladan. Ketika pimpinan itu memberikan teladan yang baik, maka apapun yang akan dia bikin di sekolah atau madrasah itu menjadi fase yang sangat mudah untuk dia memberikan keputusan apapun. Karena apa yang disampaikan itu sesuai dengan tingkah laku, tindakan yang dilakukan oleh pimpinan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat. Ya, semangat itu sudah masuk di situ, keikhlasannya, ketulusannya. Jadi bisa begini, membangun sekolah atau madrasah itu tidak seperti orang pacaran. Kalau orang pacaran bukan datang apa yang di rumah, dulu cerita, baru pulang. Tetapi membangun sekolah itu dia harus kawin dengan sekolah madrasah itu. Dia harus gaul, dia harus intim, sehingga dia merasa memiliki. Kalau itu sudah ada, selesai Pak. Apapun yang dia bikin dengan sekolah itu akan selalu didukung. Karena memang kelihatan rasa memilikinya sangat tinggi. Jadi bukan hanya mengejar tunjangan, bukan hanya mengejar popularitas, bukan hanya mengejar ingin dipuji oleh atasan langsung, tidak. Tapi memang benar-benar ada di situ semangat yang tergambar ketulusan dan keikhlasan pimpinan ini untuk membangun sekolah atau madrasah. Kemudian yang ketiga, integritas. Ya, integritas ini masuk di situ kedisiplinannya, masuk di situ komitmen, konsistensinya. Ini menjadi tantangan juga besar. Karena ini di situ juga termasuk bicara tentang pertanggungjawaban mengelola dana anggaran bos dan lain sebagainya. Nah kalau ini tidak dimiliki oleh seorang pimpinan di madrasah atau sekolah, ya selesai. Sekolah itu tidak akan bisa jadi apa-apa. Jadi tiga itu ya, teladan, semangat, dan integritas. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru hebat. Demikian wawancara kami dengan Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 2 Gualemo yang Bapak Herman Bubu MPD. Jadi mungkin hanya ini dulu kegiatan kita pada hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.